Bahkan sedikit riak di kolam nilaku, menggambarkan abjad-abjad itu. Belum terhapus dari keningmu, sederat aksara menetes dalam dekapmu. Lalu tunas-tunas puisi berangsur tumbuh. Lalu pada daun-daun malam kutitipkan kenangan singkat ini, biar membekas rindu di altar semesta untuk malam yang terpagikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangus Haters, jumpa lagi dengan saya tentunya hanya di satu-satunya channel yang bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Apalagi kalau bukan Mak Angus. Angus. Harli, tidak kasih ajar kulit orang petamu. Oh iya harus kasih ajar lah. Kalau so bilang Angus, Mak Angus, harus bilang Angus 3 kali. Oke. Oke. Jumpa lagi dengan saya di satu-satunya channel yang bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Apalagi kalau bukan Mak Angus. Oh, minta-minta tolek kan? Betul. Putih, iya bisa. Kenyataan juga. Baik, Mak Angus Haters, seperti konten-konten Mak Angus sebelumnya, di konten satu-satunya bukan podcast. Kenapa tidak tahu? Oh apa? Begitu. Ulang. Alright, lagi. Di satu-satunya konten bukan podcast. Apa? Pokoknya harus belajar. Oke. Mak Angus tentunya menghadirkan tamu-tamu yang tentunya bukan pejabat, bukan pemerintah, karena di channel itu Mak Angus ini hanya mengundang orang-orang yang punya keunikan tersendiri, orang yang punya multi talenta ya. Dan yang bertugas sebagai untuk mewawancara pertama itu adalah host Mak Angus. Harli. Sebelumnya kan bukan. Kemarin kan Bagaimana ini dia? Co-host ini aduh. Iya, bagaimana dia di situ ya? Multi lagi dia, multi. Iya. Multimedia. Alright. Oke. Kalau kemarin Mangus ditemani sama Misteri ya. Kali ini Misteri masih ada ke negeri Wuhan. Jadi Mangus spesial datangkan ini co-host andalan. Iya, bakteri. Iya kan? Bukannya Anda yang selalu iya. Jadi ini bakteri, kalau kemarin Misteri ini bakteri ya. Bisa. Dan ya karena memang co-host itu kan Mangus selalu bayar, jadi dia harus punya tugas tersendiri, yaitu mewawancarai tamu kita, menanyakan biodatanya, pokoknya harus ditanyakan dulu semuanya, biar enak bicara. Biar enak. Iya. Jadi untuk mempersingkat waktu, Mangus langsung serahkan ke co-host. Silakan co-host. Bapak ini. Oh iya, karena tadi kan bapak ya, sebutannya bapak ya, biar lebih terhormat ya kan. Jangan oke. Kita sebutnya bapak lah ya. Iya. Bapak Jamal Rahman Irod. Host. Ya. Ke sana. Kan ada menyebutkan nama. Iya. Silakan. Iya kan? Iya. Jadi bagaimana? Ya jadi hostnya aduh. Ya jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan ini tamu kita ya yang pasti spesial dan yang pasti punya keunikan luar biasa. Sudah tadi itu, sekarang giliran co-host menanyakan. Oh ya menanyakan ya. Oke, bisa. Silakan host. Perkembangan ya sekarang. Iya kan? Soal ini apa ini? Contoh gimana? Mohon maaf ya, ini hostnya agak koka. Belum di tethering. Hotspot. Iya, ayo silakan host.
Durasi. Ya, Kakak Jamal Rahman Irot. Kakak apa kabar nih Kak? Sudah tahu ya namanya. Alhamdulillah sehat. Sebenarnya saya udah kenal Kakak ya sebelumnya. Tadi Bapak yang masuk Kakak ini bagaimana? Iya, kan Kakak biar lebih mudah. Kan kalau Bapak ketuaan, Kak, ya kan? Jadi sebelumnya kayaknya kita sudah pernah kenal. Bakteri, serius. Iya, ini serius loh. Ini konten mahal. Oke. Iya, jadi pada saya di sini. sekarang sibuk apa nih, Kak? Iya lah. Harus tanya dulu nama, tinggalnya di mana. Iya, kan tadi sudah dijelaskan. Oke, ulang ya, kita ulang. Oke. Kita ulang. Ya, Kakak Jamal ya sebutannya. Ini adalah bukan podcast teraneh di dunia ya. Setelah saya menghadirkan bakteri di sini, semua kena bakteri di sini memang ya Allah, ribet. Ini tidak di briefing loh, ya kan? Iya, memang itu keunikan bukan podcast. Sebelumnya Kakak Jamal ya, sebutannya Kakak aja biar lebih mudah, ya kan? Kakak apa kabar ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Kalau Kakak gimana ya? Kalau Pak itu ketuaan. Kakak lah. Astagfirullahaladzim. Iya. Waduh. Gimana? Oke, ini aduh kosnya Maangus sampai bingung sendiri. Oke, di sini sudah hadir tamu Maangus ya, Kak Jamal Rahman Irot. Jamal Rahman Irot itu memang nama lengkapnya, Kak Jamal? Ya. Nama lengkap Jamal Rahman. Irotnya dari mana? Memang Irot marga ibu saya. Oh, marga ibu. Jadi Jamal Rahman Bapak ditambah Irot lagi, marga ibu. Ya, sekarang kesibukannya apa Kak Jamal? Kebetulan lagi enggak sibuk ini. Kalau sibuk enggak ada di sini. Juga sih. Ya, kemarin tuh sibuk apa sekarang? Dalam apa namanya sekarang kan lagi, kalau saya dengar dari co-host bahwa Kak Jamal punya beberapa aktivitas gitu ya, ya? Jadi itu yang mesti mungkin diceritakan kepada Mangus Haters, kesibukannya apa sekarang ini, lagi apa gitu. Lagi apa ya? Kalau di pekerjaan mungkin sekarang lagi tahapan pemilu karena saya penyelenggara pemilu. Sekarang lagi persiapan untuk pendaftaran caleg. Jadi kita baru selesai verifikasi partai politik peserta pemilu. Nah, partai politik peserta pemilu ini akan mendaftarkan caleg-calegnya untuk ikut dalam pemilihan legislatif. Tahapan pemilu maksudnya statusnya apa? Ada tahapan pemilu, ada apa ini? Maksudnya Kak Jamal sendiri sebagai apa? Iya, sebagai penyelenggara. Iya, saya komisioner KPU Bolaan Mongondo Timur. Masya Allah, komisioner ya dari Bolaan Mongondo Timur. Ini jauh loh. Betul. Lanjutkan, host. Oh, berarti sekarang lagi di persiapan. Terus host. Kalau selain itu Kak apa kesibukannya? Dari ini kayaknya saya dengar sastrawan juga, iya kan? Sudah dengar semua ini, kalau tidak usah lagi podcast lagi. Kalau tanyakan langsung orangnya gimana. Host. Selain mengurus di ini kan persiapan pemilihan ya kan. Mungkin ada aktivitas lain gitu. Kalau itu mungkin hobi ya, lebih ke hobi yang memang sudah lama saya sukai, saya geluti. Itu dunia seni sebetulnya secara umum. Saya suka sastra, puisi khususnya, kemudian musik, musikalisasi puisi, kemudian nulis juga. Sekarang sih lebih banyak mungkin kalau ada undangan teman-teman minta untuk isi acara baca puisi. Tadi malam sebetulnya sebelum ke sini, sebelum ke Gorontalo, saya ada menghadiri satu konser pemuda Nuangan di Boltim yang menghadirkan Novia Bahmid. Itu saya tampil sebagai pembuka baca puisi. Saya medley ada sekitar 5 puisi tentang landscape Bolaan Mongondo Timur. Mumpung Novi membuat rekaman konsernya itu, ya saya berharap sih bisa terekspos keindahan Bolaan Mongondo Timur, potensi Bolaan Mongondo Timur lewat puisi itu ke dunia yang
lebih luas. Oh iya. Ya. Mana yang lebih dulu? Jadi penyelenggara atau jadi seniman? Seniman sih sebetulnya. Seniman. Kalau lebih enak? Dari ya. Enaknya jadi seniman. Ya enak semuanya sih. Enak semuanya ya, karena kalau jadi penyelenggara ada cuannya ya. Seniman juga ada cuannya ya. Ini pertanyaan menjebak loh sebenarnya. Apa-apa. Jadi begini Kak Jamal, kan kalau kita search Google itu langsung keluar. Kalau Jamal Rahman Irot pasti keluar sastrawan nasional. Nah, untuk dapat predikat itu, perjalanannya sampai itu bagaimana Kak Jamal? Karena tidak semua orang bisa jadi sastrawan nasional. Mak Angus sendiri kalau mau dibilang suka nyanyi, suka main musik, tapi untuk dapat kata sastrawan itu, aduh, iya betul. Ya, harus ada kerja mungkin keras. Perjalanan sampai ke sana itu jadi sastrawan nasional, ada predikat itu, bagaimana Kak Jamal? Sebetulnya saya juga kurang paham ya soal pelevelan sastrawan nasional, berarti ada sastrawan bukan nasional. Iya. Sebetulnya itu mungkin pengistilahan dari teman-teman wartawan saja. Oh, teman-teman wartawan yang ketika saya karya saya diterbitkan oleh penerbit nasional yang memiliki distribusi hasil terbitan yang luas secara nasional, mungkin di situ teman-teman menyebut sebagai sastrawan nasional, mungkin karena distribusi karyanya. Tapi sekarang kan itu menjadi absurd ketika orang bisa membuat semacam ini media channel di sosial media itu sekarang semuanya bisa menasional bahkan internasional mendunia. Apa yang kita buat hari ini ketika kita upload bisa disaksikan di mana saja. Betul. Nah, jadi menurut saya itu cuma pengistilahan saja. Mungkin teman-teman ingin memberikan label terkait dengan bagaimana menghargai atau memberikan redaksi terhadap apresiasi terhadap capaian saya. Kalau bilang saya sendiri merasa belum ada apa-apanya sih sebetulnya. Iya, tapi kan maksudnya begini, Mangus kalau dalam segi puisi punya beberapa puisi, tapi sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang menyebut Mangus sastrawan nasional seperti itu. Saya punya buku tunggal, ada 4 buku buku tunggal yang diterbitkan secara nasional. Bahkan ada satu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, buku esai dan puisi. Itu waktu saya ikut program pengiriman sastrawan ke daerah-daerah terluar tahun 2017. Luar biasa. Semacam program duta sastra, tapi namanya beda. Namanya pengiriman sastrawan ke daerah terluar. Jadi kami disuruh datang ke satu daerah, ada yang ke Talaut, yang berbatasan dengan saya kebetulan waktu itu ke Natuna. Awalnya waktu dikirim itu apa yang dilakukan sehingga ada semacam seleksi, Oh, ada seleksi. Ya, kita mengirimkan karya, ribuan karya yang masuk di Kementerian Pendidikan, kemudian mereka menyeleksi ada sekitar puluhan, itu ditelepon satu-satu, diwawancarai, kemudian dicari 6. Jadi dari ribuan peserta dicari 6 peserta, dikirim ke 6 daerah terluar. Setiap tahun seperti itu. Saya generasi kedua. Ya, generasi kedua bersama ada teman-teman penyair lainnya yang mungkin cukup populer. Ada Fanny Jonathan Poik, anaknya Gerson Poik, salah satu sastrawan besar. Kemudian ada Dino Umahub, penyair dari Maluku yang juga cukup terkenal, dan beberapa penyair lainnya, ada Rama Dikimara dari Jawa Barat. Dan saya sendiri sebetulnya itu adalah satu step yang mungkin saya bisa bilang itu sebagai starting point saya untuk memantaskan diri dengan label tadi sastrawan. Iya. Jadi semua karya-karyanya puisi dan esai. Atau mungkin ada puisi. Saya menulis output dari pengiriman sastrawan ke daerah terluar itu, outputnya adalah buku yang berisi tentang puisi, bisa puisi, bisa esai, atau gabungan keduanya, atau juga bisa novel. Jadi buku-buku itu yang dikirim itu? Bukan, yang untuk seleksi awal kita mengirim karya yang kita punya, harus sudah satu syair. Satu buku. Saya kebetulan waktu itu sudah menulis beberapa buku, di antaranya yang saya kirim itu buku Torotakon, buku tunggal
ketiga saya, berisi tentang landscape Bolangondo Timur dan juga berbagai kisah kebudayaan di sana di Bolangondo. Kemudian saya juga punya satu naskah yang waktu itu masih persiapan untuk diterbitkan, judulnya Senja Melandai di Limboto, dan akhirnya pasca saya mengikuti pengiriman sastrawan keluar daerah itu, ke daerah terluar itu, kemudian diterbitkanlah buku Senja Melandai di Limboto dan sempat di launching di Gorontalo. Oh, jadi begitu, menulis dulu karya-karya, dibukukan, ikut semacam seleksi. Dipilih itu, dipilih dari beberapa ribuan orang, 6 orang yang terpilih. Salah satunya Kak Jamal yang dipilih. Luar biasa loh. Tahun berapa tuh Kak Jamal? 2017. Predikat sastrawan Indonesia itu melekat tahun 2017 juga. Mungkin 2017. Saya juga lupa. Tapi sebelum itu sebenarnya teman-teman juga sudah pemanggilan sastrawan. Iya. Tapi itu pelebelan saya saja. Iya, tapi itu kan ada proses yang harus dilewati sehingga mencapai tahapan itu. Kalau itu benar. Tapi kalau itu menjadi ukuran bahwa seseorang yang dilabeli sastrawan nasional lebih hebat dari sastrawan daerah, itu mau paham. Nah, puisi pertama yang ditulis apa? Kalau puisi, maksudnya puisi atau buku? Syair, berarti dalam buku kan ada puisi-puisinya. Iya. Nah, yang pertama kali itu apa? Lupa. Saking banyak ya mungkin ya. Atau kalau mungkin ada puisi yang paling disukai mungkin Jamal dari kan tadi kan ada 4-5 buku ya yang udah diterbitkan ya. Iya, 4 buku tunggal. Kalau agak kompilasi dengan teman-teman penyair lainnya, saya mungkin sudah menulis sekitar 20 lebih. Bakteri sudah berapa buku? Ya belum. Baru 2 lembar. Itu masih kosong. Tapi lumayan loh. Lumayan. Jadi kan ada antologi tunggal, antologi puisi tunggal, ada antologi bersama. Kalau yang bersama itu saya mungkin sudah 20-an buku yang ada puisi Masya saya di dalam. Satu buku itu bisa muat berapa syair di dalam? Normalnya sih sebetulnya ya tergantung materi yang orang punya, yang orang stok itu. Tapi biasa standar sih di 80 atau 80 syair. 100, ya, 80 itu berapa lama bikin 80 syair jadi satu buku itu? Bisa tergantung sih. Saya ada satu puisi yang selesainya 5 tahun. Masya Allah. Puisi apa itu? Bisa spill dulu. Iya, selesai 5 tahun. Judulnya Kita Janjian Bertemu Lusa. Judul puisi saya ingat. Kita Janjian Bertemu Lusa. Nah, kemudian redaksi kalimatnya. Jadi judulnya Kita Janjian Bertemu Lusa. Kemudian redaksi puisinya Kita Janjian Bertemu Lusa, itu 5 tahun yang lalu. Kemudian saya menuntaskan puisi itu hari ini. Waduh. Kemudian yang terbersih kejadian kita janjian bertemu lusa itu 5 tahun yang lalu. Kemudian saya tuntaskan puisinya hari ini, sehingga redaksinya Kita Janjian Bertemu Lusa itu 5 tahun yang lalu. Gak Jamal tuh namanya imajinasi, ide. Pikiran-pikiran seperti itu yang nekat-nekat begitu dapat dari mana itu Gak Jamal? Harus berlatih untuk meliarkan pikiran. Kalau kita harus latih meliarkan pikiran, itu harus dilatih. Karena ada orang yang tidak berani berpikir liar. Misalnya mungkin orang yang punya latar belakang hukum harusnya dia bisa berani untuk berpikir liar dalam konteks yang lain. Tapi kalau dalam konteks beracara ya dia harus pada pakem hukum. Tapi ketika dia melakoni kehidupannya yang lain, sisi kehidupannya yang lain, misalnya contoh orang yang punya latar belakang hukum, S1, S2 hukum, harusnya dia bisa meliarkan pikirannya di sisi kehidupannya yang lain, supaya dia bisa mungkin merelaksasi pikiran, merelaksasi. Bakteri paham lah. Karena orang kan mungkin yang setiap hari beracara, mendampingi, melakukan pendampingan hukum, terbiasa dengan pakem regulasi dan juga undang-undang peraturan dan lain sebagainya. Betul. Menurut saya itu bisa dijadikan dunia alternatif untuk dia bisa merelaksasi. Kalau mau sih memang untuk konteks seperti yang Kak Jamal bilang tadi, lebih serius ke speak up. Kalau memang ada melihat sesuatu yang aneh-aneh, ya langsung bicara gitu.
Nah, Kak Jamal kan dari basicnya kan memang dari SD, SMP, SMA kan memang murni ya, tidak ada apa namanya kayak orang bilang kursus mungkin sekolah umum, otodidak. Iya. Jadi untuk kata-katanya itu dapat dari mana? Kata-kata dalam puisi syair kan Mak Mus pernah baca nih syair-syair dalam itu terlalu ya Allah, kalau untuk kita awamnya bakteri kan kadang-kala tidak paham dengan kata-kata di dalam itu. Karena di situ lebih ke puitis. Iya kan? Kata-katanya lebih ke puitis loh. Ada. Ya, mungkin yang dengan puitis itu adalah kata-kata indah. Ya. Tapi sebetulnya tidak selalu. Tidak selalu puisi itu berisi kata-kata indah. Iya, atau maksudnya begini, lebih puitis ke yang Harli maksudkan. Mohon maaf ini, bakteri kan yang nonton ini bukan hanya orang-orang yang paham dengan kalimat-kalimat yang terlalu tinggi, tapi juga ada masyarakat awam ya. Jadi ada kata-kata yang buat Mangus sendiri, ini kata-kata sulit dapat dari mana ini? Banyak sekali kata-kata yang kata-kata baru buat Mangus pribadi ini dapat dari mana ini? Mungkin belajar atau cari. Kan banyak media kita bisa mencari dari kamus. Iya. Berarti bisa Google. Kak Jamal suka membaca, karena kan membaca itu gudang. Ya, betul. Itu betul pasti. Tumben bijak bakteri. Penulis yang tidak membaca, tidak ada yang apa yang dia mau tulis. Seorang penulis pasti seorang penulis yang baik pasti dia seorang pembaca yang baik. Iya betul. Ada kiblat enggak untuk penulis? Ya biasa khusus referensi. Untuk dunia sastra, lebih khusus lagi untuk puisi. Ada 3 sebetulnya rujukan saya. Gunawan Muhammad. Yes. Puisi-puisinya itu lebih filsafat, lebih ke filsafat. Kemudian Sapardi Djoko Damono lebih ke apa? Kejadian-kejadian sederhana. Yes. Dan juga dituliskan dengan cara yang sederhana. Bahkan ada satu puisinya, Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Masya Allah, luar biasa. Aku ingin mencintaimu dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang membuatnya menjadi abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan hujan, dengan kata yang tak sempat diucapkan awan kepada hujan yang membuatnya tiada. Iya. Sederhana kan seperti itu. Kalau Gunawan Muhammad dia lebih ke filsafat yang membuat kita merenung. Misalnya ada puisinya kuatrin tentang sebuah poci. Cuma poci yang ada di. Iya. Apa yang berharga dari tanah liat ini? Hanya separuh ilusi. Sesuatu yang kelak retak, namun kita membikinnya abadi. Ya, memang bahasa-bahasa Kak Jamal itu dalam bukunya memang cocok. Iya, kiblatnya betul. Kalau Mama sendiri kan lebih suka sastra itu Taufik Ismail mungkin. Kan banyak sekali puisi-puisinya berbicara terkait kritik-kritik. Jadi memang suka sekali kalau jalurnya Taufik Ismail. Mungkin kalau Kak Jamal sendiri kan ada filsafat-filsafatnya dulu. Itu bikin puyeng itu kalau. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari mana kemudian saya bisa menemukan kata-kata sendiri. Iya, kata-kata seperti itu. Tidak meniru Sapardi, tidak meniru Gunawan Muhammad, tidak meniru Taufik Ismail, W.S. Rendra dan lain-lain, Sutardi Kalsubahri dan nama-nama besar lainnya, Hairil Anwar dan lain-lain. Bagaimana saya bisa menemukan diksi atau pilihan kata sendiri? Nah, dari mengcompare, dari menyandingkan itu, saya mengkomparasikan itu, membandingkan karya-karya itu, kemudian saya bisa menemukan gaya sendiri, dan ini bukan dapat di kampus, bukan dapat di sekolah. Mungkin teman-teman ada studi perbandingan karya, misalnya semacam itu istilahnya, betul, apa istilahnya. Pasti kalau sastrawan hasil kampus atau yang sekolah ada metodologi sendiri untuk menyandingkan dan membandingkan karya-karya itu. Kalau saya membuat metodologi atau mencari cara saya yang paling ringan untuk saya lakukan, yaitu dengan misalnya ketika saya menemukan ide misalnya tentang menunggu. Orang kan selalu menunggu adalah pekerjaan paling membosankan. Nah, saya coba mutar bagaimana ini bisa jadi puisi dan mungkin orang lain belum pernah bilang itu. Saya bilang menunggu adalah mengejar rindu. Iya, betul luar biasa. Nah, itu dari masa selalu orang menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Coba kita cari kalimat lain yang
Rasa-rasanya orang belum pernah bilang itu. Coba, Iya, coba jadi- siapa jadi- yang pernah bilang menunggu adalah mengejar rindu. Iya, betul, Sehingga betul. menunggu tidak membosankan. Ya, Coba menunggu dengan kerinduan pasti jangan bosan. Kita rindu pada tetap kamu tunggu. Jadi Kak Jamal itu lebih ke kalimat-kalimat biasa dibikin jadi luar biasa. Kita mencari begitu. alternatif Iya, pembahasan. alternatif lain. Kalau Alternatif cuman, untuk membahasakan kejadian-kejadian yang betul, yang betul. orang sebut hari lazim. mungkin bakteri memetik gitar. Ada kalimat lain lebih indah dari itu mungkin. Saya pernah menemukan tentang ini betul ada kita. Itu aja. Misalnya ini. Denting pertama adalah aku. Denting kedua adalah engkau. Itu dia. Denting ketiga entah siapa. Misalnya begitu. Itu spontan aja. Iya, iya. Saya mendentingkan dawai ini 3 kali. Denting pertama dan kedua adalah kau dan aku. Denting ketiga entah siapa. Orang kemudian berarti ada orang ketiga. Ada begitu. Itu langsung masuk ya. Spontan. Spontanitas orang terlatih berbeda dengan spontanitas orang spekol. Hebat bakteri. Beda kan? Beda. Spontanitas orang Seharusnya terlatih beda dengan orang spekol. tunjuknya ke sana. Iya, spekol. Jangan ke sini. Ya. Tapi dari sekian banyak puisi Kak Jamal ya, ada mungkin puisi cinta. Puisi cinta. Iya, Ada. Ada. banyak. Salah satunya ya. Tapi sebetulnya saya tidak ingin mendikotomikan ada puisi cinta dan ada bukan puisi cinta. Ya tapi kan bisa dilihat paling banyak tuh puisi ke arah mana? Mungkin ke arah kritik atau percintaan atau lebih kemana? Saya tidak berusaha ada. untuk membagi Oh, itu. iya, Biarlah iya. orang yang mengapresiasi atau karena setiap karya yang dibaca oleh masing-masing orang bisa satu karya yang dibaca oleh banyak orang bisa saja mendapatkan pemaknaan yang berbeda-beda. Iya kan? Misalnya yang saya bilang tadi, menunggu adalah mengejar rindu. Mungkin bagi si A pemaknaannya lain, si B memaknainya lain, Iya, iya. kalimat yang sama. Betul. lain persepsi. Yang dipersepsikan secara berbeda. Iya. Oleh Mas Panji. Cerdas juga nih. Iya. Gini maksudnya, kadang kalau kita duduk sama orang yang hebat, Jadi hebat. Terbawa kan? Insya Allah Kak Jamal duduk dengan orang spekol tidak jadi spekol seperti ini ya. tapi saya musisi loh. Oh, Iya. Sebenarnya ada beberapa karya saya yang dialiwahanakan oleh Harley. oh iya. Aliwahana itu adalah misalnya karya puisi. Puisi itu kan dia karya sastra. Iya. Nah, karya sastra itu adalah tulisan. Karya sastra itu yang di lembar-lembaran buku yang tertulis itu sastra. Sastra. Tapi ketika dibacakan misalnya di sini tertulis menunggu adalah mengejar rindu atau kekalahan memang mesti direlakan misalnya. Ketika dia menghadap ke sana dan bilang kekalahan memang mesti direlakan. Itu sudah bukan sastra lagi. Sastra itu yang ada di sini, yang tertulis. Iya, Tapi ketika dia bilang kekalahan memang mesti direlakan. Itu sudah bukan sastra, itu sudah jadi karya Sudah dilafazkan, jenis yang lain, seni yang lain. Apalagi dia tambah kekalahan memang mesti direlakan. Sudah menjadi lain, sudah ada acting di situ. Acting di dalam. Jadi sastranya itu yang Jadi aliwahana namanya dari Yes, karya sastra. Nah, Harley mencoba mengeksperimentasi, membuat eksperimen aliwahana karya saya itu ada beberapa yang dibuat dan menurut saya bagus sih, asik dan cukup kalau kemarin itu saya coba perdengarkan kepada teman-teman, bahkan saya pernah kirim di grup-grup sastra, di grup-grup teman-teman sangat disukai Feedbacknya hasil yang dibuat musikalisasi oleh Harley. Harley tumben mukanya cerah ketika Iya, disanjung-sanjung ya. Apresiasi Mukanya langsung berubah. enggak, maksudnya lebih ke merendah gitu. Ya. Tapi apa ya yang bikin senang ya atau bahagia itu kemarin musikalisasi saya yang diciptakan oleh Kak Jamal itu sempat di cover lagi oleh salah satu peserta Indonesia penyanyi. Masya Allah, serius? Iya dong. Ada, bisa dilihat di YouTube. Oh iya. Novia Bahmid. Jadi Novia Itu saya Bahmid. yang bikin. Kemarin ya. Oh, bakteri yang bikin. Masya Allah. Yang ciptakan lirik-lirik puisi Yang bikin itu, apanya? Lagunya. Oh, ininya musik tuh. atau? Lagunya. Lagunya. saya yang bikin. Iya, Masya Allah. Kan itu puisi. Sebentar Mangus suruh praktek boleh tak? Bisa. Sebentar ya. Tapi yang Harley bikin itu bukan sastra. Oh Bukan iya. yang saya tulis itu sastra. Iya. Itu sudah musik Iya. puisi.
Jadi Ari namanya musikawan, ini kan sastrawan ya. Ya, pintar ya. Sekarang udah pintar ya. Kak Jamal, momen dalam setiap penulisan syair itu Apa? ada momen-momennya gitu. Saya maksudnya hari ini saya membuat atau memang karena tidak bisa tersentuh dipaksakan. dengan Betul itu kita harus bisa memaksimalkan setiap momen. Karena tidak bisa dipaksakan segala momen itu bisa menjadi karya, puisi khususnya. Mungkin dia bisa dimanfaatkan untuk jenis karya yang lain. Oleh karena itu, yang tadi mungkin menyebut saya seniman multitalenta, karena saya sebetulnya tidak mau dibatasi oleh satu media, ya misalnya puisi. Puisi itu kan media, media menuangkan gagasan, media menuangkan ide. Media yang lain banyak sekali. Saya juga melukis. Saya juga menciptakan lagu. Ketika buntu misalnya, ini anak mau jadi puisi, ini bikin lagu. Atau bikin jadi apa. Tapi ada yang request. Ada juga yang request. Kak Jamal bikinkan puisi tentang ini, terus dibikinkan. Ada, tapi lebih sering saya tidak layani. Kenapa? Kalau enggak sudah coba misalnya cari-cari, enggak dapat, langsung kita enggak dapat, kita enggak bisa. Karena enggak bisa dipaksa. Harus Ada kalanya memang klik. Ketika dia boleh minta puisi tentang ini. Iya. Baik, tadi sampai di mana Kak Bakteri? Puisi. Kan yang dari awal kita puisi. Iya, jadi begitu ya. Jadi memang tidak harus dipaksakan. Tiba-tiba kita kalau lagi mood mau bikin puisi, bikin. Iya. Makanya sebaiknya memang setiap orang yang menggeluti dunia seni itu sebaiknya dia menguasai beberapa media, media aplikasi. Jadi ketika dia mau aplikasikan dalam bentuk puisi, buntu lagi, bahkan ada orang, saya pernah berbulan-bulan tidak mau menulis puisi. Karena memang manusia begitu. Itu manusiawi. Ada saatnya dia bosan. Saya ambil gitar, kemudian membayangkan nada-nada, kemudian jadi ketika bosan diaplikasikan lewat media yang lain. Oleh karena itu saya menyarankan teman-teman, bukan menyarankan sih, tapi ya sejauh ini sih sepengetahuan saya teman-teman seniman yang saya kenal memang begitu. Sama kayak Mangus. Banyak. Iya betul. Konten Mangus itu ada kritik sosial, bisa speak up itu, ada bukan podcast, ada puisi. Karena kadang-kala bosan di satu. Iya betul. Tapi Kak Jamal kalau setiap dikasih momen misalnya kita mau buat puisi ini, ada tempat-tempat favorit enggak buat Kak Jamal? Harus di sini, harus di kamar, harus ketergantungan. Ada tempat-tempat favorit saya, tapi saya tidak ketergantungan. Harus ke pantai mungkin atau tidak ya? Tidak harus seperti itu. Tidak harus. Makanya ada mungkin status FB saya yang terakhir itu yang bilang justru yang paling memilukan itu adalah ketika kita berada di keramaian. Kadang-kadang di tempat yang ramai itu bisa melahirkan puisi, tidak selalu harus di tempat yang sunyi. Yang sunyi gitu. Kita kan kok cari inspirasi harus sunyi dulu. Saya tidak mau ketergantungan dengan sebuah momen atau sebuah situasi. Sebentar, ada kayaknya. Jadi Kak Jamal ini di mana aja bisa bikin puisi. Iya, betul. Tapi tidak bisa dipaksakan. Kalau ada yang request, kalau memang belum momennya, ya tidak bisa. Dulu Kalau Kak Bakteri sendiri gimana? Kalau ada yang request buat musik, lagu, langsung bisa ya? Bukankah kesendirian yang paling memilukan itu justru ketika kau di tengah keramaian, sementara kegaduhan di segala langit tak sedikit pun membuat kerisauan yang telah lama bersarang di nadimu. Artinya? Dolong. Bukankah kesendirian yang paling memilukan itu justru ketika kau di tengah keramaian? Iya. Ketika kita di tengah keramaian dan merasa sendiri, itu paling lebih memilukan ketimbang kita secara fisik sendiri. Secara fisik kita memang sendiri, kemudian hati kita merasa ramai. Diramaikan oleh perasaan-perasaan yang membahagiakan atau membayangkan atau merindukan sesuatu. Kita kalau lihat syair-syairnya Kang Jamal itu harus berpikir dulu, ini maksudnya apa begitu. Kalau puisi-puisi yang lain kan, sudah tepat, ini maksudnya begini. Tapi kalau syair-syair dari Kang Jamal itu, ini apa ya maksudnya? Iya, banyak sekali kiasan-kiasan di dalam. Kadang-kala kita
persepsinya kesedihan, ternyata yang dilukiskan kebahagiaan. Nggak apa-apa. Gitu. Justru itu disitulah menariknya sebuah karya puisi yang tadi penuh dengan metafor atau perumpamaan. Justru orang bisa mempersepsikan yang berbeda, dan itu adalah kemerdekaan dan kebebasan orang untuk mengapresiasi. Justru disitulah keunikan menariknya sebuah puisi. Kenapa dia kemudian bukan, puisi itu tidak termasuk dalam karya ilmiah? Karena dia orang kemudian bisa, dia adalah karya seni, karya sastra. Orang bisa menafsirkan berbagai hal yang berbeda. Dan tadi yang dibilang untuk perlu waktu, beberapa waktu untuk bisa mengartikan, menerjemahkan karena memang syair-syair itu. Sebetulnya puisi itu tidak pure untuk puisi diciptakan bukan untuk dimengerti. Iya. Bukan untuk supaya orang mengerti puisi, bukan untuk dimengerti, bukan untuk dipahami, tetapi untuk dialami. Termasuk kebingungan. Termasuk saya bingung dengan puisi ini. Bingung itu adalah sebuah tanda bahwa Anda mengalami sesuatu. Iya, secara tidak langsung. Iya, kita bingung. Itu bingung itu tuh mengalami. Jadi Mang Jamal memang suka bikin orang bingung ya. Bukan, maksudnya ketika orang bingung, itulah pengalamannya dia. Itulah pengalamannya dia. Iya. Saya tidak mengerti. Memang puisi diciptakan bukan untuk dimengerti, tapi untuk dialami. Saya paling suka dengan syair puisi Pesan Sebuah Pena. Itu luar biasa itu, Kak Jamal menulis itu. Memang kalau teman-teman Maangus bawakan puisi itu memang langsung masuk ke dalam hati. Bukan berarti yang lain tidak ke dalam hati. Itu yang lebih cepat dicerna begitu. Dibanding dengan syair-syair yang lain. Pesan Sebuah Pena tuh, yang artinya pokoknya begitu dia. Pesan sebuah pena. Iya, itu artinya begitu. Jadi pesan itu lewat pena yang tertulis dalam kertas. Cukup populer juga sih. Iya, betul. Banyak sekali yang cover untuk posisi Pesan Sebuah Pena. Maangus berkali-kali baca Pesan Sebuah Pena, itu memang maknanya dalam sekali ya. Itu kalau bisa Maangus sesuai dengan apa namanya Maangus mau terjemahkan itu kritik buat pemerintah ya, Kak Jamal, terkait Pesan Sebuah Pena. Itu sebetulnya masukan, maksudnya saya ingin berpesan sebetulnya ke calon pemimpin ataupun orang yang sudah memimpin bahwa pena itu dia bisa bicara apa saja. Iya. Dia bisa bicara, bahkan bisa buat orang masuk ke dalam penjara itu pena juga bisa menggambar rumah dan penjara, canda tawa pun. Iya, betul. Itu baru sedikit. Itu bagus sekali. Contohnya. Itu keren banget loh isinya itu. Maangus hafal. Itu baru sedikit contohnya. Iya, itu baru sedikit contohnya ya. Maangus sering bawakan juga ya? Iya. Digabungin sama teater. Iya, betul. Tapi saya hampir menghafal puisi itu justru setelah di cover orang-orang. Banyak yang mengcover, bukan mengcover, bisa membaca puisi. Kalau Kak Jamal sendiri kan mengambil dari beberapa orang mungkin sastrawan itu, jadi pembanding terus dibikin. Maangus juga seperti itu. Kadang-kala misalnya ada lagu-lagu pop, ayo kita dangdutkan gitu, atau lagu dangdut, ayo kita bikin pop gitu. Kalau banyak sekali ya. Oke, Kak Jamal, tadi kan sudah disampaikan bahwa ada musikalisasi puisi, ada tadi Kakak Bakteri mungkin pernah bikin. Kita bisa praktek nggak? Mungkin masih ingat ya. Soalnya itu 2017 ya. Iya. Kita praktek dulu biar ini bukan hanya jadi hoax buat pemirsa Maangus haters ya. Iya, 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Iya. Jadi kemarin itu kita roadshow ya kemarin. Ya, sempat. Kita roadshow. Jadi Kak Jamal bacakan puisinya dulu. Nanti saya bikin musikalisasi puisi. Bisa enggak dipraktekkan di sini? Sebelum ini kita mau tanya dulu, Kak Jamal masih ingat nggak puisinya? Saya sih jarang menghafal puisi saya. Apa aja, biar Maangus haters melihat ini kemampuan sastrawan nasional kita ini yang penuh dengan multitalenta ini luar biasa. Itu yang ada tidak? Ada bisa kolaborasi dengan sebelum sejauh saya. Iya. Boleh? Tadi katanya ada yang idol Novia. Ini. Oke, boleh. Ini. Yang di cover sama Novia Idol. Kita dengarkan bersama Maangus haters. Harus dilupa
adalah membuka luka lama. Sebab dari kisah kita tertawa. Kak Jamal, Bayang sejarah dan cermin kenangan hanya sedikit memburamkan kepedihan. Iya. Itu syair yang ditulis sama Kak Jamal itu. Ya. Judulnya Sebelum senja usai. Sebelum Itu senja usai. yang di lirik yang itu ini. Dan sebelum senja usai, biar ku mohon angin dari cerut laut. Nah itu. Dan sebelum senja usai, itu liriknya dalam banget di situ. Dalam, dolong itu. Kalau orang bilang itu dolong. Serius li. Abang Ferry apa namanya itu yang buat irama-iramanya itu? Saya yang bikin. Masya Allah. Berapa hari? Ya kebetulan itu 2 jam. 2 jam. Iya. Ditawarkan langsung ini syairnya. Iya, Bikin. Harley lumayan cepat kalau Ya, saya mengadaptasi tidak perlu bicara lagi. lirik. Ketika saya bacakan lirik, mungkin di kepalanya sudah bunyi, nada-nada itu sudah berbunyi. Misalnya saya bacakan, luka memang harus dilupa. Mungkin sudah nada-nadanya udah mendenting-denting sendiri di kepala. Kak Jamal kenapa harus dia? Kan banyak Jadi. orang-orang. Kak Jamal, saya bertanya ke Kak Jamal ya. Kenapa Dia harus? punya kelebihan yang menurut saya spontanitas. Sebetulnya ada yang terakhir yang saya suka sekali itu dan musiknya memang unik, yang mendayu apa ya kalau sepeda apa ya mengayu sepeda mimpi. Ya, Masih kan itu itu keren sekali. Mungkin Yang bikin? Pak Angus belum dengar. Belum dengar. Puisi saya. Oh puisi, iya. Keren sekali itu. Lagunya nadanya siapa yang iramanya, bikin? Bunyinya seperti dikasih dulu. orang mengayu sepeda di desa-desa. Seperti mengayu sepeda di desa-desa. Kalau membayangkan ada film, kemudian ada orang lewat mengayu sepeda di desa. Musik ini yang dipakai. Seperti itu. Tapi entah dia dapat dari mana. Iya. udah lupa itu kayaknya. Bukan mirip. Jadi yang bikin ini Harley yang dapat dan mungkin dia. sebentar, kenapa harus dia? Maksudnya sudah berteman lama ya dengan bakteri, tiba-tiba langsung harus ini proyeknya ke Harley, dia yang bikin. Iya sih, mungkin pas ketemu itu langsung klik. Iya. Saya coba tawarkan dan dia bilang ini untuk seorang penyanyi yang cuma sering menyanyikan lagu-lagu orang. Ini tantangan ini untuk saya keluar dari zona nyaman yang cuma nyanyikan lagu orang. Saya bisa ciptakan nada-nada sendiri dengan puisinya Kak Jamal. Ternyata begitu dia bilang. Jadi Kak Jamal langsung serak ya, begitu dibikin musiknya, wow bagus gitu ya. Luar biasa. Langsung seret apa? Iya. Langsung serak gitu. Seret kan? Tahu. Kalau seret Iya. Tapi Kak Jamal gini, kan ada kalau di rapper itu ya, kita bisa lihat contoh kipas angin. Jadi kita bisa bikin lirik lagu dari kipas angin. Sama puisi juga begitu. Kita bisa. Jadi ketika Kak Jamal mungkin lihat gitar, Kak Jamal bisa berpuisi tentang gitar. Iya. Contohnya gimana tuh? Mungkin saya bikin. Misalnya saya membayangkan misalnya satu senar ini putus. Kita tidak tahu kapan senar satu dawai ini akan putus. Tidak ada yang bisa coba. Selama ini sudah berapa belas tahun mengenal alat musik gitar. Sudah lama kan? Kayaknya. Pernah satu waktu bisa memprediksi kapan satu senar akan putus? Nah, seperti itulah. Iya. Kekalahan itu sebut kekalahan memang mesti direlakan. Seperti seutas dawai kelak lepas dari gitarmu. Ada deh kayaknya. Ada ya. Keren. Siapa yang bisa memprediksi seutas dawai lepas dari? Kemarin juga pernah Misteri kan pernah buat satu kata benda hama. Nah, langsung bikin puisi kan? Jadi. Iya. Misteri. Iya, itu misteri itu. Itu benda hama itu kan dari kata bendahara sebenarnya. Jadi tiba-tiba dia bikin benda hama. Nah, itu Kak Jamal kemarin langsung ambil jadi sebuah puisi. Keren banget itu. Itu kayaknya kebodohan dia deh.
Mumpung nggak ada orangnya kan. Tapi saya menangkap justru itu. Iya. Menangkap. Ini katanya ini bisa justru dijadikan menjadi bentuk kosakata yang baru. Benda hama. Saya menggabungkan benda dan hama. Iya. Yang sebetulnya itu tidak terpikirkan oleh si misteri itu ketika iya, dia betul. mengucapkan. Kalau misteri sendiri bendahara lebih ke kata negatif dari bendahara, benda hama itu. Maksudnya benda hama. Jadi orang yang suka ambil-ambilnya gitu. Tapi kalau dari Kak Jamal sendiri dia membuat dua kata, benda dan hama. Luar biasa. Iya, Kak Jamal mau enggak puisi sedikit buat buat Mangus Haters. Nanti saya ngiringin ya. Biar bisa jadi musikalisasi puisi. Iya, betul. Sepenggal saja biar jadi malam yang kenang-kenangan terpagikan apa ya? Boleh. Enggak. Kita bikin ini aja, Kak. Kita bikin spontan aja, bisa ya? Boleh enggak spontan? Apa coba? Puisi syair langsung. Musikalisasi puisi. Musik. Langsung Kak Jamal langsung. Boleh tidak? Apa aja yang ada di sini mungkin dibikin apa? Kayak dari lampu deh. Sair itu. Tapi kan ini katanya Kak Jamal tidak bisa dipaksakan. Iya, kalau memang nggak bisa kita pakai sair-sair kemarin aja. Ya, yang boleh. Karya-karya Kak Jamal itu. Itu malam yang terpagikan itu kalau nggak salah pakai lagu siapa itu kayak? Itu malam yang terpagikan itu. Itu ada kayak lagu Malaysia itu. Malam kesiangan. Ada lagunya. Malamku kesiangan itu. Ada, bisa enggak buat Mangus Haters? Kita perlihatkan dulu ya. Tadi kan baru musikalisasinya, iya, sekarang Kak Jamal yang harus baca puisi dulu di depan Mangus Haters. Ayo, ada? Kan kita mau ceritakan baru ini. Oh iya bisa. Bisa. Kita coba. Mau bait yang mana yang mau di? Oh, yang baru ini Kak. Iya, yang baru, Masya Allah ini yang baru, Mangus Haters ya. Kita bikin spontan ya. Jadi tekniknya sebetulnya, jadi ada bagian yang dibacakan, kemudian Harley membayangkan bagian yang lain untuk dilakukan. Jadi saya ada bagian yang saya bacakan, kemudian. Oke, dari Kak Jamal dulu ya kayaknya. Mantap. Hanya di channel YouTube Mangus ya. Biar kupikul segenap desah yang masih bersarang pada ringkih ranting-ranting, agar senja hari ini tak melengkungkan tekadmu. Dan mari bincangkan senja baru, senja teduh sedamai kuncup-kuncup padi hijau, usai badai menggeleparkan anganmu. Usai petani membakar sekaligus sekam dan lumbung mereka, agar jiwa-jiwa sudi ditanami benih keringat, dan segenap harap mekarlah lalu berbuah. Bahkan sedikit riak di kolam ilaku, menggambarkan abjad-abjad itu belum terhapus dari keningmu. Sederat aksara menetes dalam dekapmu. Lalu tunas-tunas puisi berangsur tumbuh. Lalu pada daun-daun malam kutitipkan kenangan singkat ini, biar membekas rindu di altar semesta untuk malam yang terpagikan bersama. Thank you. Hari ini cepat sekali kan ya? Cepat ya. Pak Ferry. Ya, saya pintar loh. Cuman itu bukan pintar, itu iya. bukan
bukan bicara, tapi lebih ke sense, lebih ke. Jadi kadang ada yang tanya itu gimana supaya bikin begitu. Sebenarnya itu dari pengalaman jam terbang. Sama mungkin sama eksperimen. Ya, sering sama mungkin sama kayak Kak Jamal ya kan. Bereksperimen. Bisa spontan itu yang pasti banyak pengalaman, banyak jam terbang. Nanti sekarang Mbak Angus percaya bahwa apa yang dikatakan sama Kak Jamal itu spontanitas orang terlatih. Iya. Spontanitas orang terlatih berbeda dengan spontanitas bisa dijadikan kuota. Iya. Oh, gitu loh. Enggak tahu. Oh, jadi ini kan enggak briefing. Enggak ada setting-settingan kan. Ini itulah keunikan bukan podcast. Keren. Tidak harus disiapkan semuanya. Kita spontan saja mengalir ya. Oke, Mang Seters, saya masih lupa tadi ada yang mau ditanyakan. Ini mungkin lebih ke pesan terakhir buat Mang Seters, pemirsa Mang Seters ya. Kak Jamal, bagaimana ya cara untuk bisa kita itu membawakan puisi dengan sebagus tadi itu? Sebetulnya masih banyak orang yang bisa membawakan puisi dengan, tapi itu tadi kita banyak latihan, banyak. Tapi paling utama kalau misalnya kita bicara secara runut, orang belajar membaca puisi itu pertama interpretasi. Dia harus bisa menginterpretasikan teks. Dia harus bisa misalnya membaca misalnya satu bait itu. Puisi kan terdiri dari beberapa bait. Nah, bait pertama emosinya apa? Dia bicara tentang apa, perasaan apa di situ. Biasa di awal-awal itu kalau saya, kalau misalnya saya membuat puisi 4 bait. Nah, bait pertama itu biasa saya hembuskan tentang kekhawatiran, tentang ketakutan, tentang kecemasan, itu saya hembuskan di bait pertama. Nanti obatnya saya di bait-bait berikutnya baru saya obat itu. Sehingga orang kalau membaca bait satu puisi saya, dia akan kejar bait-bait selanjutnya karena ada obat istilahnya. Ada healing setelah kecemasan yang saya umbar di bait pertama, setelah ketakutan, kekhawatiran saya umbar di bait pertama, cari healingnya di bait selanjutnya itu. Coba perhatikan seperti yang tadi misalnya. Biar kupikul segenap desah yang masih bersarang pada ringkih ranting-ranting. Itu kan ada keresahan, ada. Iya, betul. Agar senja hari ini tak melengkungkan tekadmu dan mari bincangkan senja baru. Kemudian ada usai petani membakar sekaligus sekam dan lumbung mereka agar jiwa-jiwa sudi ditanami. Kemudian obatnya di belakang. Lalu pada daun-daun malam kutitipkan kenangan singkat ini biar membekas rindu di altar semesta untuk malam yang terpagikan bersama. Healingnya ada di belakang. Kerisauan, ketakutan, kekhawatiran ada di. Untuk intonasinya sendiri? Menyesuaikan aja sih dari tadi kan saya mencoba menginterpretasi bait per bait. Intonasinya akan ketemu sendiri. Jadi dia akan keluar sendiri. Iya, jadi ada tiga yang misalnya secara pengalaman saya membaca puisi itu, saya melatih 3 hal. Pertama terkait dengan artikulasi, penyebutan kata yang benar. Kemudian intonasi, kita memberikan nada ke setiap kata itu. Kemudian yang terakhir ekspresi itu kita memberikan emosi. Nah, tapi benang merah atau bungkus yang membungkus 3 itu, artikulasi, intonasi dan ekspresi, yang membungkus 3 itu adalah interpretasi. Kita menafsirkan dulu secara keseluruhan bait per bait, emosi apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh si penulis itu. Ketika kita bisa tangkap bait pertama tentang ketakutan, ya bisa saja gitu ekspresinya seperti itu. Dan dengan ketika berhasil membuat ekspresi seperti itu, nada akan keluar dengan sendirinya. Intonasi akan keluar tanpa dibuat-buat. Karena selama ini kalau kita lihat orang yang baca puisi itu nadanya satu saja. Terus seperti itu sampai terakhir. Iya. Udah briefing ya? Iya. Tidak. Selama ini kan kita mendengar seperti itu. Makanya saya tanyakan ke. Kalau tadi beda kan saya sama. Betul, beda. Luar biasa. Jadi antara bait satu, bait berikut itu beda cara pembacaannya. Karena kita sudah menginterpretasi lebih dulu. Bait 1 emosinya apa, bait 2 emosinya apa. Healingnya ada di mana,
Setelah kita buat orang khawatir, setelah kita buat orang takut, setelah kita buat orang cemas, harus kita healing dia. Kalau teori saya tidak membaca teori dari mana-mana, cuma itu dari praktek saya. Oh, begini cara triknya begitu. Tapi kan biasanya ada sayur-sayur yang tidak berbicara tentang kekhawatiran misalnya. Untuk membacakan itu seperti apa? Saya bisa menangkap emosi apa yang disembunyikan oleh penyanyi. Oh iya. Kalau saya terbiasa mencari, kalau bahasa salah satu penyair dan dia juga penulis esai itu Hasan Aspahani. Hasan Aspahani. Kenal bakteri? Dia mengatakan bahwa ada penumpang gelap di setiap bait. Jadi kita harus cari yang mana penumpang gelap. Penumpang gelap itu emosi apa? Emosi apa yang diselundupkan oleh si penulis itu yang dinamakan penumpang gelap. Jadi cari dulu. Kita harus cari dulu. Penumpang, ini di bait 1 DP penumpang gelap ini kecemasan misalnya, kekhawatiran. Hadirkan dia lewat ekspresi. Ketika dia hadir lewat ekspresi, lewat penghayatan kita, nada akan jadi dengan sendirinya, intonasi akan jadi dengan sendirinya. Tidak mungkin orang takut tertawa misalnya. Nada aku takut. Tidak relate ya. Tidak relate. Enggak berhubungan dia. Dengan apa tuh? Tidak seimbang. Jadi tadi kalau Kak Jamal bilang tadi penumpang gelap, ya kan? Kita harus cari. Enggak begini. Kan biasa taksi gelap. Ini penumpang gelap ya. Maksudnya kayak saya itu hitam gitu. Pengistilahan itu untuk memudahkan kita mencari, mengekspresikan apa yang kita tangkap. Jadi tangkap dulu emosinya apa. Maksudnya itu penumpang gelapnya apa. Artinya penumpang gelap itu tidak semua orang mudah menemukannya. Hanya orang-orang tertentu yang mau mengheningkan diri sejenak, kemudian dia bisa menangkap itu. Luar biasa, ini ilmu sebenarnya ya, Mangus Haters. Ilmu ini mahal. Ini buat orang-orang penggemar Mangus Haters yang baca puisi yang hanya pakai notasi yang sama. Nah, itu dengarkan di sini ya. Iya, dengarkan di sini. Itu caranya membacakan puisi. Harusnya kita manai dulu biar bisa keluar dengan sendirinya. Jadi tidak dibuat-buat. Iya, betul. Tidak dibuat. Oh, kita mau backing dong ini bait 1 ini tertawa. Tidak bisa. Tidak langsung begitu. Kita harus manai dulu ya. Kita mau backing yang ketiga ini menangis. Iya. Mungkin seperti nyanyi ya. Nyanyi dalam ketika kita udah tahu di dalam liriknya, kita udah paham. Jadi ketika kita mengeluarkan suara itu tanpa dibuat-buat itu enak. Tumben bijak ya, Bakteria luar biasa. Insyaallah. Paling terakhir nih Kak Jamal, kan ini kan ada namanya Kak Jamal kan sekolahnya dari mungkin TK, SD, SMP, SMA. Tuh puisinya itu dari SMA apa sudah bisa ini atau? Kalau dari SD saya memang hobi baca puisi, ikut-ikut lomba. Juara? Enggak juara sih. Saya sering juara 3, juara 2 dan pernah satu saat saya diundang konser konser puisi di Balai Sastra Sulawesi Utara. Kapan SD? Saya diberikan panggung sudah tahun 2015. Saya menghadirkan gestarnya itu teman saya yang juara 1 terus waktu orang balomba dulu dari SD. Kita tidak pernah untung pada dia. Kita tidak pernah menang ya. Dia selalu juara 1. Kemudian berapa puluh tahun kemudian saya undang dia di panggung konser tunggal saya. Ini orang yang selalu juara 1. Sekarang saya yang selalu juara 1 dan saya menghadirkan dia. Dan saya bisa jadi saksi loh kemarin. Saya diundang. Dan itu 2005 berarti memang dari SD ya? Iya. Dari SD sudah suka suka membaca puisi. Suka nulis itu SMA mungkin. SMA ada teman-teman yang minta tolong bikin surat cinta. Asik. SMA padahal tidak bisa baca puisi kemarin. SMA kan kita satu SMA sebenarnya. Oh iya. Sempat terpendam di SMP SMA. Tidak belum tahu bikin puisi tapi tiba-tiba jadi hebat jadi seorang sastrawan nasional itu luar biasa sekali buat Mangus pribadi ya. Luar biasa lah pastinya. Iya. Betul. Oke, sebelum kita menutup bukan podcast kali ini ada enggak pesan terakhir buat Mangus Haters, jangan bakteri lah. Mungkin ini. Dia bagian closing sebentar. Mungkin ada teman-teman yang pengen belajar puisi. Tadi sudah kan. Ini pesan terakhir. Saya memperjelas saja. Seperti itu.
Ya, langsung aja Kak Jamal. Pesan-pesan terakhir buat Mang Seter, silakan Kak Jamal. Ini pesan-pesan ya, bukan pesan orang meninggal, ini maksudnya pesan ini closing statement ya. Silakan Kak Jamal. Buat Mang Seter. Bisa juga Anda ya. Atau mungkin bisa dipuisikan pesan-pesannya. Nanti saya iringin. Saya iringkan. Iringkan ya, silakan. Ya. Sebetulnya menjalani hidup itu kan, hidup ini hanya singkat, sungguh menyesal kita kemudian kalau waktu yang singkat itu kita tidak belajar apa-apa, Saya sendiri tidak selesai di bangku sekolah, tidak selesai kuliah, tapi kemudian saya menganggap saya sekolah di Universitas Kehidupan. Fakultas Pengalaman jurusan eksperimentasi. Saya rektornya, saya dekannya, saya mahasiswanya. Itu artinya pendidikan tinggi belum tentu ya bisa membuat seseorang itu berkarya atau berhasil seperti mungkin Kak Jamal ya. Ini buktinya. Lulusan SMA. Ya. Jadi ketua KPU ya, sastrawan nasional. Bakteri. Padahal tadi tidak dijelaskan nih. Sudah bisa tahu ya? Udah tadi briefing. Sudah. Saya yang kurang briefing kayaknya. Tadi kan bilang penyelenggara tadi. Tadi saya sholat. Maghrib. Sama ada. Tidak fokus. Ya masih pakai kain ya. Iya. Oke. Ini buktinya. Co-host closing. Ya, untuk jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton channel ini ya. Channel Bukan Podcast. Jangan lupa subscribe. Bantu dong. Iyalah, biar terkesan kita kompak. Gitu. Ya. Kekompakan itu harus loh antara host sama co-hostnya. Iya. Gimana? Ayo. Mang Seter, demikian tadi bincang-bincang kita di Bukan Podcast. Ya Bukan mau apa? Oh iya. Aduh, demikian tadi bincang-bincang kita di Bukan Podcast. Apa? Pokoknya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu, hanya di satu-satunya channel yang bisa merubah tragedi menjadi komedi, apalagi kalau bukan Angus. Angus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.